Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya kelas 6? Bertemu lagi dengan Bapak Firly Gustiawan. Nah, pada pembelajaran kali ini Bapak ingin mengajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya kelas 6? Nah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin melanjutkan pembelajaran PTHQ mengenai tentang qalqalah. Ya, melanjutkan pembelajaran kemarin mengenai mad dan juga ro, sekarang mengenai tentang qalqalah. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, marilah kita membaca suratul Fatihah bersama-sama dengan niatan semoga apa-apa yang kita pelajari nantinya atau apa-apa yang telah kita pelajari di sekolah maupun di luar sekolah barokah, juga bermanfaat dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, baik, selanjutnya pembahasan tentang qalqalah. Karena di kelas 6 itu pembahasannya ya sudah selesai untuk semester 1 kemarin, tentang huruf, tentang surat Al-Insyirah. Maka pembahasan selanjutnya Bapak ingin membahas tentang kandungan-kandungan surat, kandungan-kandungan hukum yang ada di dalam surat tersebut. Nah, di dalam bukunya surah Al-Insyirah itu terdapat banyak kandungan-kandungan. Kemarin sudah dijelaskan tentang mad tabi'i sudah selesai, hukum ro juga selesai, ro tafkhim dan ro tarkik. Nah, sekarang tentang qalqalah. Seperti di dalam ayat pertama sod rok. Nah, di situ ada hukum qalqalah. Apa sih Pak qalqalah itu? Nah, Bapak bahas di sini tentang qalqalah. Qalqalah itu artinya pantulan atau getaran suara. Ya, jadi ketika ada huruf-huruf qalqalah yang sukun, maka suaranya harus dipantulkan atau digetarkan. Qalqalah di sini dibagi menjadi dua. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Nah, perlu tahu dulu huruf qalqalahnya apa saja. Huruf qalqalah itu terkumpul dalam kalimat qat. Nah, Bapak pisah aja ya biar gampang. Qat bu jadin, qat bu jadin. Nah, terkumpul dalam kalimat qat bu jadin, atau lebih gampangnya baju di toko biar gampang diingat ya. Baju di toko, ingat-ingat baju di toko, ini huruf-hurufnya qalqalah. Ingat baju di toko, insyaallah adik hafal dan ingat huruf-huruf qalqalah ada 5, ba jim dal to kof, terkumpul dalam satu kalimat baju di toko atau qat bu jadin. Nah, sama saja. Nah, syaratnya apa? Syaratnya pertama, huruf-huruf ini itu harus sukun ya, harus sukun. Kalau tidak sukun maka tidak dibaca qalqalah, maka tidak dipantulkan. Nah, di sini qalqalah ada dua, sughra dan kubra. Kembali lagi, apa bedanya Pak? Nah, bedanya kalau yang kubra ya, Bapak terangkan yang kubra dulu. Nah, yang sughra dulu ya. Nah, kalau yang sughra itu adalah huruf
qalqalah yang sukun berada di tengah kalimat. Contohnya apa? Yaqta'un, yaqta'una. Nah, contoh kalimat yaqta'una di sini contoh qalqalah sughra. Kenapa? Karena huruf qalqalahnya ada di tengah kalimat. Mana, Pak? Ini qafnya, huruf qaf sukun. Qalqalah ya. Huruf qaf dan sukun, qalqalah sughra. Sedangkan contoh yang kubra adalah apabila ada huruf qalqalah yang sukun bertemu dengan waqaf atau paling akhir sendiri. Contohnya adalah sahabin, watab, watab. Nah, contoh yang kubra adalah pada surat Tabbat Yada ya, Al-Lahab. Lahabi watab. Nah, di sini termasuk qalqalah kubra. Kenapa? Karena huruf ba ya, huruf ba-nya itu ini kan qalqalah. Kenapa qalqalah? Karena kan dibaca sukun nanti kalau berhenti. Jadi di sini ayat ya, ayat Tabbat Yada Bilabi watab, ayat nomor 1. Nah, itu bedanya. Jadi huruf qalqalahnya ada di akhir kalimat. Kalau ini ada di pertengahan kalimat, kalau ini ada di tengah-tengah kalimat. Ini ba dibaca qalqalah. Iya, qalqalah termasuk qalqalah kubra. Gimana, Pak, kalau saya lanjutkan ayatnya? Tabbat yada abi lahabi wa tabama aguna anhuma gitu. Tidak diberhentikan, maka tidak termasuk qalqalah ya. Syaratnya apa? Syaratnya kalau dilanjutkan lahabi watab ma'aguna, kan di sini ma'aguna. Syaratnya adalah tidak boleh disukunkan di sini. Jadi lahabi watab bama, seperti itu kalau mau dilanjutkan. Kalau mau berhenti di sini maka harus disukunkan dan dibaca qalqalah gitu. Nah, bedanya lagi kalau sughra itu pantulannya kecil, lebih kecil. Kalau yang kubra pantulannya lebih besar. Contohnya yaqta'un. Kalau ini lahabi watab. Nah, agak ditahan sedikit langsung dipantulkan. Seperti itu. Ya, mungkin seperti ini aja. Jadi kesimpulannya qalqalah itu hurufnya ada 5. Qalqalah dibagi menjadi 2, sughra dan kubra. Ciri-cirinya kalau termasuk qalqalah sughra adalah huruf qalqalahnya ada di tengah kalimat, sedangkan qalqalah kubra ciri-cirinya ada di akhir kalimat. Nah, juga kalau cara bacanya yang sughra pantulannya lebih kecil, lebih kecil. Kalau yang qalqalah kubra itu pantulannya lebih berat, seperti itu, lebih besar. Nah, mungkin cukup sekian sebagai pengumuman. Ini Bapak mau ngadakan live lagi biar pembahasan lebih lama. Itu enaknya di mana? Bapak punya pilihan mau di YouTube atau di Facebook atau di Instagram atau di mana, terserah. Jadi Bapak ikut seenaknya adik-adik aja. Nanti kalau semisal enak di Facebook, nanti Bapak buatkan live di Facebook insya Allah minggu depan. Terima kasih sudah menyimak sampai terakhir. Nah, semangat belajar. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.